jami'il aqib. Wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabbi'ul ulum wal hikam. Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan harkat derajat manusia di alam semesta. Sholawat juga salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin orang Arab dan di luar Arab, dan juga semoga dicurahkan kepada keluarganya dan sahabatnya sebagai sumber ilmu dan hikmah. Semoga pada malam ini Allah membuka hati kita untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah menjaga dan membimbing kita selama sisa hidup kita ini. Mudah-mudahan berada di atas jalan Shirathal Mustaqim untuk menuju surganya Allah, dan mudah-mudahan kita dikasih sehat walafiat untuk selalu istiqomah di dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Diah di dulu. Ya. Oke, 103. Ini sudah cukup jelas kah? Kalau Ari yang baca pakai handphone, kelihatan nggak, Ari? Cukup jelas nggak? Ya. Sudah pakai laptop ini bisa. Oh, bisa pakai laptop. Bisa. Ya. Alhamdulillah. 103 ya. Yes. Monggo, Dokter Ari monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Anhu, dia berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Juga melarang kami istinja atau bersuci dari buang air dengan tangan kanan. Juga melarang kami istinja dengan batu kurang dari 3 butir dan beristinja dengan tahi binatang atau tulang. Iya. Paham, Dok? Tuh, Ustazah. Ya, paham. Jadi nggak boleh kalau BAB dan atau BAK itu menghadap ke kiblat. Kadang-kadang kalau di tempat umum itu klosetnya itu nggak nggak sesuai ya Ustaz, nggak sesuai harapan kita, jadi ada yang menghadap ke kiblat juga. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Ya. Begini Dok, maksudnya bahwa Rasulullah melarang kepada kami ketika BAB atau BAK menghadap kiblat, seumpamanya kiblat itu telanjang dari 4 dinding. Kalau dulu mohon maaf, ini kan konotasinya kepada para sahabat. Ketika para sahabat, mohon maaf, zaman dahulu ketika para sahabat hidup dengan Rasulullah, kan tidak memiliki rumah seperti kita. Jadi kalau BAB-nya itu langsung ke lapangan. Ketika ke lapangan, maka ketika mohon maaf, walaupun menjauh dari Baitullah, dari Ka'bah, tetepan jarak jauh kelihatan gitu. Maka dengan adanya tidak terhalang 4 dinding, jadi langsung kalau toh seperti itu kelihatan, nggak boleh waktu itu menghadapnya ke arah Baitullah, nggak boleh ke Ka'bah menghadapnya. Jadi Ka'bah itu ada di samping kiri atau di samping kanan kita gitu. Kalau sekarang ini kita sudah terhalang 4 dinding, tidak masalah. Mau menghadap ke barat ataupun membelakangi barat, tidak masalah bagi kita. Itu kalau sekarang itu. Oh, berarti kamu nggak perlu bongkar toiletmu, Win. Nah, gitu. Nggak perlu merenovasi kloset yang sudah menghadap ke barat ataupun membelakangi ke barat, nggak usah, karena sudah ada 4 dinding, itu yang jadi masalah. Dulu sudah terlanjur merenovasi. Ustazah. Dikiranya itu gitu ya, dikiranya. Padahal enggak. Padahal iya. Sebetulnya Iya.
mungkin terlewat ya kemarin waktu ketika berwudu ya, saya lupa menanyakan. Jadi ketika kita berwudu itu kadang-kadang kan habis mandi ya, terus kita berwudu, belum pakai baju maksudnya itu gimana Ustazah? Apa boleh? Apakah ada aturannya kalau kita berwudu harus pakai penutup itu meskipun di dalam kamar mandi ya? Seperti tadi kita habis sholat habis mandi, belum pakai baju, terus kita kepingin wudhu sekalian gitu. Gimana Ustazah? Dalam hal masalah aurat yang saya ketahui di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah pun, di dalam hadis pun, yang tidak boleh itu dilihat oleh sesama kita. Apalagi sama laki-laki gitu. Nah, jadi umpamanya sesama kita aja, perempuan dengan perempuan, masalah aurat saling tutup menutupi. Nah, bagaimana sekarang kalau kita di kamar mandi? Ya, pada dasarnya di kamar mandi secara kasat mata kan tidak ada siapa-siapa. Yang tahu adalah hanya kita dengan Allah, dengan malaikat. Boleh saja jin, tapi kan mereka tidak nampak kepada kita. Gitu. Jadi apakah di situ kita harus menutup aurat ketika berwudu? Saya belum mendapatkan keterangan secara nas kalau masalah itu. Jadi itu diserahkan kepada hati masing-masing. Kalau ibu tenang, malah lebih nyaman ketika tidak berpakaian, apakah habis mandi, monggo. Tapi kalau umpamanya saya nggak enak ya kalau berwudu tidak berpakaian, monggo, berarti harus berpakaian. Ditanya kepada masing-masing karena secara nas bahwa berwudu harus berpakaian itu saya tidak menemukan. Kalau umpamanya kalau ada kata-kata ini, kan kita di kamar mandi, kemudian kita kelihatan kan oleh malaikat, oleh jin, oleh Allah gitu. Iya, boleh jadi beliau-beliau ini melihat kita, tapi kita kan tidak melihat beliau gitu. Nah itu yang jadi apa namanya? Jadi kita tidak menampakkan aurat kepada mereka. Wong apakah di situ memang ada jin melihat kita gitu atau bagaimana? Nah, secara nas saya tidak menemukan. Tapi kalau umpamanya menurut hukum akal, ya masa dengan sesama manusia aja kita harus menutup, apalagi kita dilihat oleh Allah, itu akal. Karena secara nas saya belum menemukan itu. Ya. Lain dengan sholat. Kalau sholat itu kan memang tidak boleh menampakkan. Kalau dalam masalah wudhu, saya tidak menemukan. Itu jadi diserahkan kepada masing-masing. Ustazah, kemarin itu kan kita tidak boleh nunjukin aurat kita ke sesama, meskipun itu sesama perempuan ya. Ya, betul. Jadi kalau kayak kemarin saya wudhu di tempatnya Ustazah itu tidak pakai kerudung itu lah, rambut ini lah aurat, harusnya tutup ya. Enggak, kan sesama muslim kan di Al-Quran juga jelas. Kecuali yang di dalam surat apa itu dengan sesama perempuan, kecuali kepada sesama perempuan muslimah. Oh, kalau sesama perempuan muslimah enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang biasa perhiasan itu nampak. Nah, yang biasa nampak itu umpamanya wajah, tangan, kemudian bahkan rambut pun kalau sesama kita boleh gitu. Rambut pun kan itu termasuk aurat, termasuk perhiasan maksud saya. Jadi dengan sesama kita perempuan, insya Allah itu tidak masalah. Sesama muslim di Al-Qur'annya begitu. Untuk bagian saya sebentar. Terus yang nggak boleh itu apa? Kalau mandi bareng gitu tah? Kemarin itu ketika mohon maaf BAB bareng laki-laki ataupun perempuan. Nggak boleh omong-omongan toh? Nggak boleh berbicara dan nggak boleh saling menampakkan auratnya. Kalau dia pas BAB-nya kebelet dua-duanya dan tempatnya berdekatan gitu, silakan berdekatan. Akan tetapi jangan sampai menampakkan aurat dan jangan sampai omong-omongan gitu. Penekannya di dalam BAB. Oh, jadi kalau misalnya kayak di toilet umum gitu ya, toilet umumnya cowok itu kan biasanya kalau yang cowok nih ya, bukan cewek ya. Kalau yang cowok itu kan jejer gitu kan ya. Iya. Tapi apakah saya belum tahu dok, apakah sekarang ini masih ada jejer gitu dah? Iya. Ada kalau cowok ada. Kalau cowok apa namanya
tidak Apa istilah ruangannya nggak satu-satu. Oinoir, apa namanya istilahnya? Iya, Oh, satu Yang ruangan ada 2 apa 3 gitu. ya, Masa? iya, iya, Iya. yang untuk buang air kecil aja itu loh maksudnya. iya, yang untuk buang air kecil aja. Oh Itu iya. bareng-bareng. Dan mohon maaf ya, sekarang ini barangkali berdiri ya buang airnya ya. Iya. Iya, iya. Dosen berdiri itu di Islam tidak mengajarkan begitu. Kecuali kalau Oh, darurat. Memang yang desain kan oh, muslim mungkin gitu. Atau orang muslim yang iya. mengikuti jejak mereka, budaya Oke. mereka. Jadi Itu. kalau yang pas itu buang BAB itu enggak anu ya, enggak boleh barengan. Kalau mandi bareng itu boleh ya? Kecuali ya suami istri, ya boleh bareng, mandi bareng juga. Kata saya juga kalau sangat urgent sekali, itu silahkan. Akan tetapi satu sama lain harus menutup aurat. Ya mandi tapi berdasteran lah dua-duanya gitu. Jadi maksudnya itu selain kepala gitu ya? Yang bagian Iya, ini dada, bagian ini yang pakai daster gitu ya? iya, iya. Mohon maaf, jangan pakai bikini aja ya. Dua-duanya kan ketat, ngetres dan kelihatan hanya cuma segitu aja. Udah pakai daster yang nyaman. Setelah kena air juga kan ngeplek, tapi kan satu sama lain memang dalam keadaan darurat gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Tapi itu kalau pas mandi, berarti kalau yang cuma kepala aja, rambut kelihatan, sesama muslimah nggak apa-apa ya? Apa? Seperti dokter kemarin kan buka itu kerudung di saya gitu. Enggak apa-apa. Insya Allah sama Oke. muslimah ada gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini atau beristinja dengan tangan, maksudnya cebok dengan tangan kanan ya, yang nggak boleh. Ya. Kecuali kalau Dulu kita itu dulu itu istinja dengan batu kurang dari 3 butir itu jadi gimana tahu Ustazah itu? Dulu itu. kan harusnya itu 3 buah batu kita ngambil. Maka Hmm. mohon maaf, 1 batu kita habis BAB, kemudian nggak ada air. Nah setelah itu kita usapkan 1 batu beres. Nggak usah digosok-gosok gitu ke ke tempat buang air kita ini, itu asal seusap aja 1. Yang kedua buang, yang ketiga buang, berarti itu sudah 3 kali. Yang menurut akal yang nggak mungkin, mohon maaf, kotorannya itu bisa bersih seperti dengan air. Tapi memang hukum Islam seperti itulah. Maka ketika waktu sholat datang, kita cukup dengan tayamum. Gitu. Pokoknya loh, kok ini bekas BAB kan masih bau, nggak usah digubris. Pokoknya kita sudah melalui proses 3 kali batu tadi. Atau Oh. 1 buah batu tapi ada ujungnya 3, segitiga gitu batunya. Pas kebetulan boleh jadi mungkin kita nyari-nyari batu, ada batu hanya 1 tapi segitiga aja. Kalau segitiga itu kita mungkin pegang di tengah-tengahnya itu 1 ujung, 1 sudut, usapkan. Kedua sudut kedua dan ketiga, udah beres selesai itu. Nah yang di sini kurang dari 2 batu itu, 3 batu itu nggak boleh. Jadi kalau umpamanya Oh. bersihkannya dengan 2 batu nggak boleh. Atau yang satunya dengan kotoran yang sudah membatu itu nggak boleh karena kotoran tetap kotoran bukan batu walaupun sudah membatu. Atau dengan tulang, tulang itu bukan batu walaupun kerasnya lebih dari batu, boleh jadi seperti itu. Tidak boleh. Ya, ya itulah pokoknya kita samina wa atona aja kalau Allah sudah menentukan begini. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Berarti kalau zaman dulu itu pakai daun gitu ya enggak boleh ya? Kalau ada daun penggantinya umpamanya, ya silakan aja. Atau sekarang tisu ya, dengan Ya. tisu. Ya, tapi dengan Oh. syarat tidak ada air. Ya. Kalau ada air pakai ya. Tapi yang jadi masalah sekarang, mohon maaf, di hotel-hotel itu kan kadang-kadang tidak disiapkan air. Kalau untuk BAB itu hanya dengan tisu. Bagi orang Islam hati-hati, air banyak. Carilah turun dari hotel tersebut atau masuk ke kamar mandinya, kita bersihkan di kamar mandi. Itu aja lah, pinter-pinteran aja. Soalnya itu didesain memang bukan untuk orang Islam.
Oke, Monggo lanjut. lanjut ya, Ustazah ya. Dokter Ari Oke. lagi. 104. Sama Ya, ini ya. ya. Sedangkan dalam riwayat 7 orang imam dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, janganlah kalian menghadap ke kiblat dan membelakanginya ketika buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, Ya, sudah jelas ya Ustaz. ya Sama jelas. ya. Namanya. Monggo lanjut. Dok. Oke, 105 Mbak Evana. Nggih, Dok. 105 dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin buang hajat, maka hendaklah menutupi dirinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Paham ya, Bun? Paham, Bun? Ini berarti celananya nggak dilepas gitu, tak Ustazah? Iya, dilepas. Dilepas, maksudnya nggak dilepas full gitu. Kalau di ke atas itu. Ini mohon maaf di ruangan terbuka. Terbuka. Iya, Oh, nggih. kan di lapangan kalau dulu. Kalau sekarang ini kan di kamar mandi. Kalau toh mau buka keseluruhan pun nggak sih ada siapa-siapa. Gitu. Paham ya? Monggo lanjut, dokter dia. Satu lagi Mbak Evana. Nggih. Ayat 106 dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar dari WC beliau mengucapkan Gufronaka, aku memohon ampunanmu. Diriwayatkan oleh 5 orang imam dan disohihkan oleh Al-Hakim serta Abu Hatim. Gimana? Ya, bagaimana? Ustazah nanya, sebetulnya doa ini kita baca itu masih di dalam WC-nya atau sudah keluarnya toh? Pas keluar kita melangkahkan kaki gufrona. Mau yang pakai kaki kanan itu ya? Nah, iya. Kalau pakai kanan gufronaka, mau masuk itu ya di luarnya itu ya. Ya sebelumnya itu kan Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is, langsung kita buka gitu. Begitu mau keluar kita melangkahkan langsung gufronaka. Cuman segitu. Sudah terbiasa ya, Dok, sekarang? Jadi Ya? kecuali kalau kita wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya itu, kita bismillahnya itu boleh ya? Boleh. Ya, boleh. Tapi ya, jangan kaget seandainya ada yang mengatakan tidak boleh karena itu kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu kan ada kloset sama ada ruangan yang untuk mandinya. Bahkan ketika kita BAB pun klosetnya kan sudah kita siram, sudah bersih, sudah dibersihkan gitu. Oh, oke. Ya, jadi memang beda pendapat, tapi ya kalau ataupun itu enggak apa-apa ya. Alhamdulillah, enak. Oke, 107. Monggo Mbak Susi. 107 nggih. Nggih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat buang air. Kemudian beliau menyuruhku untuk mencarikan 3 butir batu. Lalu aku mendapatkan 2 batu dan tidak mendapati yang ketiganya. Maka aku bawakan tahi binatang yang kering. Beliau pun mengambil kedua batu itu dan membuang tahi binatang yang kering. Seraya mengatakan itu adalah najis. Diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, dan Ad-Daruqutni menambahkan, bawakan kepadaku yang lainnya. Oh, ini ya.
kalau tidak ada batu, meskipun di situ ada tai binatang yang kering, itu tidak boleh ya digunakan untuk Tidak boleh untuk istinja. ya Sih ya, tidak boleh. Jadi tetap harus batu. batu. Syaratnya 3 batu. Berarti kalau kita menggantikan tisu, tisunya berarti 3 lembar gitu maksudnya ya? Ya. Ya, 3. Apa Mbak Susi? Aku enggak dengar Mbak Susi. Tisu kalau Oh, tisu 3. 3 Ya. lembar. Biasanya itu kalau kita keluar negeri itu kan tidak umum pakai air karena dingin. Ya, itu kan berarti bisa pakai tisu ini bisa mewakili ada tuntunan kita boleh ya. Tapi Ya. pakai tisu 3 lembar gitu maksudnya. Maaf, Bu, syaratnya itu kan nggak kalau nggak ada air. Iya, gini Ustazah, kalau di luar negeri itu kenapa enggak pakai air, pakai tisu karena dingin. 1, kedua air di musim dingin itu ya dingin sekali kena kulit bisa merah. Iya, jadi Maaf, makanya pakai kalau tisu. mandi kan pakai air hangat, showernya hangat. Iya, shower, tapi di kamar mandi itu jarang enggak disediakan air gitu Ustazah. Ada, tapi yang bentuknya yang apa otomatis itu bidet itu, dan itu di kulit kena kulit bisa ini Ustazah, apa, merah gitu, karena dinginnya itu seperti mengiris-ngiris, iya. Ya, Kena. ya nggak apa kalau hal seperti itu memang daruratnya begitu dan ada dampak negatifnya ya di Iya. fisik. Ya monggo. Iya. Ini kalau begitu. Oke. Baik. Lanjut. Ya, satu lagi Mbak Susi, monggo. 108 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan memakai tulang atau tahi binatang yang telah kering. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya tidak mensucikan. Iya. Riwayatkan Al-Bukhari dan dia mensahihkannya. Iya. Jelas ya, harus batu. Jadi ini sama apa pengarangnya ini Bulughul Maram ini diulang-ulang gini itu ngambil ininya ya, ngambil sesungguhnya keduanya tidak mensucikan, terus yang sesungguhnya ini najis begitu ya? Ya, iya. Jadi di keterangan lain begini redaksinya, di yang keduanya itu lebih jelas lagi, nanti ada ancamannya, ada apanya gitu, semuanya lengkap. Oh, Gitu. Nanti juga di sisi lain masalah bab iman juga begitu. Menurut riwayat ini bab iman menjelaskan ini. Di riwayat itu hampir sama redaksinya, cuma nanti ada perbedaan sedikit-sedikit aja. Nah justru dengan sedikit-sedikit itu kita akan terlengkapi gitu insya Allah. Oke. Detail sekali ya. Iya, alhamdulillah. Monggo lanjut. 109, Dr. Wiwin, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersucilah dari air kencing karena umumnya azab kubur itu disebabkan olehnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Jadi artinya kita kalau kencing itu harus hati-hati, jangan sampai nyiprat-nyiprat gitu dan harus cebok ya, Ustadzah. Iya, penekanannya harus ceboknya ini. Karena sesungguhnya umumnya siksa kubur itu datang disebabkan air kencing. Jadi orang yang kencing tidak cebok, hati-hati sekali. Karena, mohon maaf, ketika seseorang itu kencing tidak cebok, tapi umpamanya dia sholat. Nah tadi dia umpamanya wudhu, lupa dia tidak mencuci kemaluannya. Berarti kan dia najis di kemaluannya itu. Atau di sekitar daerah kemaluannya itu. Berarti belum dia cuci. Maka ketika dia berwudhu, kan tidak sah wudhunya. Apalagi sholat. Sholatnya kan tidak diterima. Jadi sama dengan dia beramal tapi sia-sia. Hanya disebabkan kencing tadi yang tidak cebok gitu.
Nah, itu makna panjangnya ke sana. Jadi ceboknya gimana itu untuk air kencing itu? Ya seperti yang seperti kita lakukan sekarang, Dok. Ya kasih air terus tangan kita ini ya ngusap-ngusap gitu. Iya, yang kanan kita kalau umpamanya Pegang pakai air. itu kan langsung kan, kemudian yang kiri yang bersihinnya gitu kan. Ya seperti yang kita lakukan sekarang. Kalau hanya disiram air gitu nggak boleh ya Ustaz? Ya umpamanya mohon maaf, sebaiknya jangan-jangan kan kalau umpamanya hanya disiram aja, kalau memang kita punya keyakinan itu bersih ya monggo. Kalau umpamanya ada rasa tidak biasa gitu, hanya dengan disiram kayaknya seperti ada yang nempel di kanan kirinya gitu. Monggo terserah. Jadi keyakinan kita bahwa udah bersih gitu ya. Ya. Dan masih mungkin begitu ya Ustazah. Ya. Pokoknya sudah melalui siraman gitu kan ya. Ya, insya Allah. Terus berapa kali ya nyiramnya? Masalah berapa kalinya tidak disebutkan di sini, akan tetapi keyakinan hati kita bahwa itu sudah bersih, sudah suci gitu dari najis tadi. Oh. Soalnya relatif, kadang-kadang saya kalau umpamanya cebok sekali 2 kali aja enggak belum srek. Saya harus lebih daripada 5, ada yang gitu. Kalau pas sakit jadi pasien gitu kan kadang cuma dikecerin gitu aja dikit gitu ya enggak apa-apa juga ya, pokoknya sudah yakin bersih ya, terus Ya, diusap sama tisu gitu kali gitu oke aja ya Ustaz ya? Itu darurat, Dok. Ya. Oh, kalau dalam kondisi darurat seperti itu gitu, itu kan ada beda lagi. Tapi usahakan kalau masalah najis ini akan dibersihkanlah sebersih-bersihnya, sebagaimana kebersihan itu yang kita tahu. Supaya nanti pas kita sholat itu, insya Allah sholatnya diterima, karena bersihnya menjaga dari hadas tadi. Ya. Monggo Dokter Wiyun gimana? Ya, intinya bersih ya Ustazah ya, bersih betul. 110 sama ya, sedangkan dalam Surat Al-Hakim umumnya azab kubur karena air kencing dan sanadnya sahih. Iya. Cerita yang di sebuah kuburan, kemudian dia bilang bahwa hati-hati terhadap air kencing itu ya Ustazah, karena dia sedang disiksa karena air kencing gitu ya Ustazah. Iya, jadi siksaan kubur itu diundang oleh dia karena dia waktu hidupnya itu tidak memelihara kemaluan dari air kencing. Ya boleh jadi mungkin kencingnya sembarang, kemudian dia sudah kencing, tidak ada istinja, tidak ada dibersihkan. Hati-hati ini, mohon maaf, biasanya kan para bapak-bapak itu kalau umpamanya sudah kebelet itu di mana saja, tidak belok ke pom bensin, tidak ke musola. Kadang-kadang kita, ya saya pribadi mohon maaf, di jalan itu suka lihat gitu loh, itu sembarangan gitu. Nah udah gitu kan dia tidak dicuci gitu, udah langsung dipasang lagi celananya. Wah, gimana sholatnya? Oh, yang itu. Ya. Ya. Kalau cewek kan jarang ya. Jarang kalau cewek. Tapi kadang-kadang ada, Dok. Saya suka pernah melihat itu orang yang lagi jualan, yang dia ini tampahnya di atas gitu. Nah, mungkin dia kanan kirinya itu jalan sepi. Ya kadang-kadang di gitu ada, pernah saya lihat tuh, kata saya. Kok nggak ikut? Ini Ustazah, kalau waktu haji itu biasanya kamar mandi itu kan antri. Lah, ini saya pernah nih. Jadi saya pakai itu kan ada tuh alat yang untuk pipis itu terus masuk ke botol itu loh Ustazah. Disambungin ke botol begitu. Nah, habis gitu
eh, eh, apa pakai tisu habis itu karena antrinya. Nah kayak gitu tuh ya apa Ustaz? Tisu basah Pernah dong. ya saya? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Tisu basah kan sama dengan dicuci. Oh, Iya. ya. Dan ketika kita membersihkan atau mohon maaf, tapi kan kita ya waktu buang air kecilnya itu kita di mana gitu lokasinya, nggak dilihat orang. Anu kan apa namanya kan pakai alat itu. Jadi kan apa saya memang bikin jadi kayak sarung gitu. Sarung terus atasnya itu saya kasih apa namanya karet gitu. Jadi saya kerubungan sarung begini. Nah, gitu-gitunya itu di dalam sarung gitu. Ya seperti mau kena bawahannya toh gitu ya. Ya, tapi di atas ini dan panjang begitu. Itu Oh. terus apa namanya kan ada itu dijual kayak corong gitu loh. Kayak corong memang spesial itu. Terus tinggal bawa botol. Jadi itu di pipisnya nggak kemana-mana ya masuk ke situ terus apa namanya taruh di botol begitu. Tapi nggak mirip-mirip kateter itu enggak ya? Enggak, itu cuman kayak ditempelin gitu, Ustazah. Oh, ya. Tapi mohon maaf ya ketika ditempelin itu biasanya kan airnya itu melebar gitu kan. Jadi ketika itu Enggak, dokter harus enggak ya? enggak melebar. Ya itu dengan tisu tadi ya, tisu basah itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bersih ya. Ya. Jadi memang nggak melebar. Terus ya apa namanya? Sebetulnya sih kering juga gitu, tapi ya tetap aja saya usap waktu itu. Ya, harus ada proses itu karena masalahnya kan kita sudah mengeluarkan air kecil itu. Oh, oke. Alhamdulillah selamat. Oke, 111. 111 ini siapa ini? Mbak Lucy sudah? Ya, udah. Ya, Oke. Assalamualaikum. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami apabila berada di WC ketika buang hajat agar kami duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad dhaif. Bagaimana Bunda Lucy? Paham? Jadi kalau WC-nya klosetnya itu duduk gimana Ustazah? Duduk aja. Itu menegakkan kaki kiri. Itu gimana? Ya konotasi kita kan di lapangan itu. Kalau di zaman Rasulullah itu kan di lapangan. Jadi ketika kita itu ya posisinya ya gimana ya seperti kita ini jongkok begini ya gitu. Iya. Tapi kalau umpamanya di klosetnya duduk ya kita tinggal duduk aja. Berarti semuanya sudah neken gitu. Oh iya. Iya Ustazah. Lanjut 112 Mbak Lucy. Ya, dari Isa bin Yazid dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka hendaklah dia mengurut kemaluannya sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad dhaif. Jadi harus digerakannya 3 kali gitu Ustazah ya. Menggosoknya itu. Penekanan ini mohon maaf ya kepada para suami kita, kepada anak laki-laki kita diajarin sejak kecil. Iya. 3 kali persan gitu. Oh iya. Berarti maksudnya ini untuk yang cowok gitu kah? Iya. Oh, kalau kita kan enggak toh, yang cewek kan. Yang cewek enggak. Ya, yang cewek enggak. Cuman kalau yang cewek itu kalau umpamanya habis pipis coba dokter apa gini? Batuk-batukan gitu, batuk yang dibuat-buat. Oh ya. Ada hentakan ke bawah gitu kan. Akhirnya insya Allah itu air keluar, dicoba aja. Kalau umpamanya sudah seperti itu air tadinya yang pipis ini sudah selesai padahal. Tapi begitu kita batukan aja kok ada keluar lagi. Boleh jadi yang tadinya ngendap di samping-samping kan kedorong gitu. Insya Allah seperti itu.
Ustazah, kalau buang air kecil itu kita posisinya apa? Duduk Ya tergantung klosetnya kan. Enggak, ya maksudnya kalau yang kayak kemarin itu waktu waktu hajian itu kalau pakai alat itu saya nggak pakai duduk berdiri bisa ya soalnya. Oh, ya monggo. Kalau umpamanya nyaman begitu, gitu. Jadi artinya kalau buang air kecil itu berdiri enggak apa-apa ya kalau memang bisa Kalau gitu ya. darurat, ya. Kalau darurat, darurat. kalau darurat jangan. Kalau nggak darurat itu tetap jongkok. Mohon maaf. Oh, oke. Siap. Bahkan kalau umpamanya kita dalam keadaan darurat, ada sakit di badan kita sehingga kita tidak bisa jongkok, walaupun di rumah kita sendiri, kita sambil berdiri agak nungging gitu nggak masalah karena itu daruratnya karena darurat sakit. Tapi kalau kita normal seperti yang kita rasakan sekarang, ya usahakan jongkok gitu, jangan sampai berdiri. Kalau laki-laki berdiri kan, Ustazah? Tetap jongkok juga, nggak boleh laki-laki berdiri. Iya nggak boleh, Dr. Wiwin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri itu pun di daerah area sampah. Gitu. Kalau umpamanya di sampah kan, umpamanya kita mau duduk kan boleh jadi mungkin nyengatnya bau sampah kan nggak enak. Maka di situ karena darurat. Ada di situ di dalam hadis lain nanti. Oh, alah. Kalau saya di kamar mandi umum itu, kalau kamar mandi umumnya itu duduk, klosetnya, biasanya saya juga enggak pernah duduk, ya takut aja. Ya jadi setengah jongkok kayak gitu, itu termasuk insya Allah termasuk darurat ya? Ya termasuk darurat. Bahkan kadang-kadang ya saya secara pribadi nggak tak dudukin, tak naikin aja, dibuka aja itunya yang lapisan pertamanya itu. Udah saya seperti anggap aja ya kloset rendah gitu. Ya udah. Oke. Baik. 113 ya, Ustazah. Iya, lanjut. Mbak Tin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomor 113 ya. Nggih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Kuba, karena alasan apa Allah memuji kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kami selalu mengiringi istinja memakai batu dengan air. Diriwayatkan oleh Al-Bazar dengan sanad dhaif. Hadis ini asalnya ada pada Abu Daud. Paham, Bun? Belum. Belum paham. Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah dari Jibril. Ya. Allah itu memuji penduduk Kuba gitu. Allah itu selalu memuji penduduk Kuba. Maka Rasulullah bertanya kepada masyarakat Kuba itu, sesungguhnya Allah katanya telah memuji kalian. Apa sih yang kalian lakukan gitu? Oh. Jawab, sesungguhnya kami setelah buang air besar ataupun buang air kecil tadi, terutama buang hajat, nutbiul hijrah. Pertama kami karena tidak menemukan air, kami kan dibersihkan dengan batu. 3 buah tadi, 3 udah beres. Tapi ketika dia melihat ada air di situ, langsung cebok gitu, diiringi dengan air, akhirnya bersih. Maka Allah sangat memuji kepada mereka. Jadi bagi kita, sebagaimana yang dokter dia kemarin lakukan di Mekah seperti itu, maka setelah itu kejadian, kemudian kita lihat kamar mandi kosong, langsung kita masuk ke kamar mandi membersihkannya. Alangkah Allah gitu. Ya. Baik. Jadi tetap air nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Baik. Ya. Monggo. Lanjut. Satu lagi, Mbak. Lanjut lagi ya, 114. Yes. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan tanpa menyebutkan kata batu. Ya, cuman redaksinya aja ini. Di sini
disebutkan batu, kalau di bawahnya nggak disebutkan. Ya. Saya berpesan kepada bunda-bunda, tolong sampaikan kepada anak kita yang sudah dewasa pun dan yang sudah para suami, kalau habis buang air kecil, kita supaya mengikuti keriduan dari Allah, falyantur zakarohu salah sama rotin, maka diurut zakarnya atau kemaluannya itu 3 kali. Gitu ya, sampaikan. Barangkali belum paham mereka. Kita sebagai istri yang sudah paham, sampaikan. Ini namanya dakwah, insya Allah dapat pahala gitu. Loh, Ustazah itu membersihkan berarti juga pakai air maksudnya gitu. Diurutnya tadi loh, pakai air nggak? Ya, sambil disiram kan, mohon maaf. Kalau laki-laki itu kan sambil disiram diurut gitu kan sambil disiram. Oh, baik. Ya. Sama barangkali di situ ada apa yang ngembeng gitu kan, bekas air pipisnya. Ya. Itu dengan dengan batuk-batuk semu gitu, insya Allah itu keluar juga. Baik. Wah, ini yang cowok ini Ustazah. Ya, nanti ya Ustazah di dalilnya yang kemarin waktu saya enggak ikut itu kali ya. Yang cowok harus jongkok juga itu. Iya, semuanya ini bukan untuk perempuan aja, laki-laki perempuan semuanya yang kita baca ini. Oh gitu. Dalam bab apapun, dalam surat apapun, Al-Quran dan sunnahnya yang kita baca ini plus untuk perempuan. Sebenarnya kalau ingin tahu yang wajib tolab ilmi itu penekanannya memang kepada laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya di zaman Rasulullah itu yang banyak belajar itu laki-laki. Maka ketika si laki-laki sudah paham, caranya perempuan mencari ilmu disampaikan oleh para suaminya. Nah, jadi si perempuan itu, kalau sekarang ini malah dunia kebalik. Nah, kalau berarti kalau di toilet gitu gimana ya? Kan toiletnya sekarang kan juga berdiri semua ya, untuk laki loh. Kata saya tadi kan Dok, udah didesainnya bukan untuk orang Islam. Iya. Berarti masuk di kamar mandi ini. Iya. Iya. Dan satu lain kan, mohon maaf, yang tempat pipisnya itu, klosetnya seperti itu, yang berdiri kan jejer, jadi satu sama lain boleh jadi ketika melirik kan auratnya kan kelihatan. Nah, sedangkan di Islam itu tadi satu sama lain nggak boleh, ya memang desainnya bukan desain untuk orang Islam, untuk umum. Tapi kalau waktu hajian itu gitu nggak ya? Nggak perhatiin kan, nggak pernah lihat dalamnya kan kalau yang. Waktu saya hajian itu mohon maaf, apalagi di wukuf kan semuanya itu kamar mandi, nggak ada yang seperti di desain berdiri kayak gitu. Yang gitu ya. Di hotel pun di maktabnya itu sama, kamar mandi. Jadi satu kamar mandi ya. Kamar mandinya banyak, sampai saya hitung itu ada 8 itu, jadi gantian cepat. Iya. Itu didesain orang Islam. Iya. Monggo, kembali Dokter Dia, bab baru ini. Nah, mandi dan hukum junub. Ya. Bentar, ini waktunya siapa ini? Ningrum, assalamualaikum. Udah on? Waalaikumsalam. Maaf terlambat. Oke. Ya apa-apa, Bun. 115 saya. 115 ya, bab mandi dan hukum junub. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu wajib mandi karena keluarnya air mani diriwayatkan oleh Muslim dan asalnya ada di dalam Sahih Bukhari. Air itu atau wajib mandi. Jadi maksudnya bahwa kita itu wajib mandi ya Ustazah, karena keluarnya air mani itu tadi. Ya, betul. Jadi ketika siapapun laki-laki atau perempuan ketika
dia keluar air mani, maka wajiblah dia mandi. Mandi besar. Oh, termasuk kalau mimpi basah itu ya? Ya, termasuk mimpi basah itu harus mandi. Kalau apa itu istilahnya orang kalau apa namanya sendirian itu apa namanya kalau enggak ada suaminya atau enggak ada istrinya terus onani. Ya, onani Masturbasi, gitu. onani. Itu tuh sebetulnya boleh enggak sih, Tante? Boleh. Di dalam Islam nggak boleh, mohon maaf. Nggak Oh, nggak boleh. boleh ya? Boleh. Boleh. Itu sama dengan zina ya, Ustazah? ya sama, tapi tidak seperti zina yang langsung dilaksanakan oleh dua badan gitu ya. Sama nggak boleh itu suatu penyimpangan kan di dalam masalah seksiologi saya seperti itu. Maka dari itu nanti kalau umpamanya itu tertahan dan dia memang sudah kebelet, nanti kan keluarnya di dalam mimpi. Kenapa? Keluarnya di dalam mimpi. Oh. Ya orgasme di dalam mimpi itunya. Mitosnya itu. Tapi kan ya walau alam di dalam mimpi prosesnya bagaimana itu kan beda masing-masing. Yang jelas itu keluar gitu. Dan wajib kita mandi. Kalau umpamanya dia, loh saya tadi malam mimpi basah, tapi dia itu nggak mandi, berarti tidak diterima sholatnya. Karena hadas. Maaf Ustazah, mumpung ini ada Bu Dokter, banyak dokter ya. Saya kok paham, kok baru ngerti kalau perempuan itu juga mengeluarkan air mani juga atau di hadisnya juga langsung. Ya apalagi mungkin di medis. Di hadisnya langsung sebelumnya itu nanti ada di hadisnya. Sampai seorang perempuan gini, ya Rasulullah, apakah perempuan juga katanya suka mengeluarkan gitu, suka mimpi basah itu? Nanti ada, monggo. Menurut medis gimana? Monggo dok. Dokter Wiwin, monggo dokter. Gak paham. Monggo siapa yang mau komentari? Monggo dokter Wiwin apa siapa? Jadi kalau di perempuan itu, jadi gini, mani itu adalah cairan yang juga berisi sperma. Ya, bukan berisi sperma, saya lupa namanya apa itu ada. Nah, kalau perempuan itu tidak ada sperma, jadi ovum tak dok? Bukan, ovumnya kan di perut ya Ustazah. Jadi kita tidak mengeluarkan mani, tapi mengeluarkan cairan memang, cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar Bartolini itu ya. Jadi tidak sama sebenarnya, tetapi mungkin karena proses terjadinya pengeluaran cairan itu mirip sama, jadi karena terangsang, jadi itu disebut sebagai yaitu tadi keluarnya cairan dari lubang kemaluan gitu ya Ustazah. Tapi sebenarnya berbeda isinya. Ya. Proses pengeluarannya itu sama dan memang fungsinya kan memang untuk melumas ya. Jadi itu dianggap sama, tapi memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau minta maaf, kalau yang keputihan itu termasuk yang mana? Air mani itu bukan ya? Beda. Di sini kan termasuknya ke mani, dan wazi. Jadi yang ada rangsangan, cairan yang ada rangsangan. Maaf, Dokter Wiwin. Cairan yang ada rangsangan itu namanya kan kalau di hadis ini madhi namanya. Madhi, ya betul madhi. Jadi kalau umpamanya saat orgasmenya itu kan ya. Ciklusnya berarti itu ya yang kata Dokter Wiwin tadi itu dikatakan mani, tapi ada sebagian yang mengatakan itulah pas keluar itu gitu samanya itu dok. Iya. Ya, kalau keputihan itu sebenarnya ada perbedaan, ada ini ya kesalahan persepsi dari pasien ya.
Jadi dianggap bahwa keluarnya cairan yang berlebihan itu padahal belum tentu keputihan. Jadi kalau keputihan yang flor albus yang memang penyakit itu pada Beda. umumnya ada tanda-tanda lainnya ya. Oh iya, ya. Dan semua yang keluar dari kemaluan itu membatalkan wudhu. Ya. Termasuk tadi itu keputihan itu. Iya, begitu Makanya keluar itu membatalkan wudhu. Jadi nanti kita kalau sudah punya wudhu, ada keluar cairan, maka kita kembali harus wudhu. Kecuali kalau itu merupakan penyakit dan memang itu tidak bisa dikendalikan, ya sama dengan istihadah, seperti pendarahan itu. Kita kan keluar, tapi kan keputihan terus dan terus, itu kan nanti kita bersihkan pada saat itu, kemudian kita pakai pembalut, kemudian kita wudhu. Selama wudhu itu keluar, sampai kita selesai pun itu masih keluaran, itu namanya sudah uzur namanya. Dalam proses penyembuhan, umpamanya dia dalam masa perawatan gitu. Insya Allah tidak apa-apa. Iya. Saya pernah itu soalnya 8 tahun kayak gitu, Ustazah. Ya sudah, alhamdulillah sudah berlalu. Sekarang sudah banyak sehatnya menuju sehat, semoga sehat selalu ya dok. Amin, amin, amin. Begitu pas sehat sekarang ini langsung dibimbing oleh Allah, berada di atas jalan Allah insya Allah. Iya. Satu lagi lanjut. Lanjut. 116 ya. Ya, betul. Dari Iya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang duduk di antara cabang-cabang wanita yang 4 menggaulinya, kemudian dia melakukannya dengan sesungguhnya, maka wajib baginya untuk mandi. Muttafaq alaih. Nah, ini tidak paham saya. Apabila seorang duduk di antara cabang-cabang wanita yang 4. Gak tahu maksudnya ini gimana, Ustazah. Tangan 2, kaki 2, 4 kan? Hitungnya. Si perempuan dalam keadaan berbaring. Gitu. Jadi ya mohon maaf, hubungan suami istri. Dia melakukan ya. Kemudian dia summa jahadah, kemudian dia sungguh-sungguh, ada unsur kesengajaan. Nah, jadi memang sengaja gitu. Sampai dua belah pihak mendapatkan kepuasan, pakot 2 jabal guslu, maka dia wajib mandi. Bahkan ketika sudah bersentuhan 2 alat kelamin, tapi dia tidak mengeluarkan cairan, pakot 2 jabal guslu, maka wajiblah mandi. Ustazah tadi kok menekankan pada dengan sesungguhnya, dengan sengaja itu, memangnya dia tidak sengaja? Ya, jadi udah jelas diniatin gitu, dok, udah jelas diniatin. 2 belah pihak, istri sudah ada jelas niatnya gitu, sudah ada niat. Kalau tidak niat kan biasanya itu mohon maaf, hanya tindih-tindihan gitu kan, tapi tidak melaksanakan gitu. Itu enggak wajib. Enggak wajib karena tidak mengeluarkan cairan. Kalau toh tersentuh yang namanya 2 belah pihak itu normal, tapi mengeluarkan cairan tapi hanya bukan mani gitu. Bukan sampai klimaks, tapi hanya kata Dr. Win tadi sekedar pelumas aja, ya tetap membatalkan wudhu, tapi tidak wajib mandi. Cukup wudhu aja kalau dia mau sholat. Oh, kalau yang itu harus pakai mandi ya, enggak cukup wudhu aja ya. Ya, karena ada kesungguhan benar-benar niat 2 belah pihak gitu. Saya kepikirannya kalau niat itu terus misalnya diperkosa begitu, itu mandi ya. Maksudnya diperkosa dok gimana? Ya misalnya perempuan diperkosa begitu, itu kan sebetulnya tidak niat ya, kalau nggak
kanannya Ya, masih. tapi tetap yang jelas itu kan tadi ada ida jalasa kalimatnya. Apabila sudah dia menduduki perempuan di atas 4 cabangnya, berarti walaupun pertamanya tidak niat, sudah sengaja itu dua-duanya. Gitu. Ya pokoknya mohon maaf, hubungan suami istri terjadi aja gitu. Oh gitu, oke. Siap. Oh ini ya, 117 ini tadi ya, meskipun tidak keluar mani ya. Nah itu. Loh, ini maksudnya apa? Meskipun tidak keluar mani itu apa? Mandi, tetap mandi ya? Hubungan suami istri sengaja, tetap mohon maaf, sentuhan kemaluannya udah klimaks, tapi dia tidak sampai coitus gitu kan, berarti nggak Tetap apa harus mandi, walaupun tidak mengeluarkan mani pun tetap harus mandi. tetap harus junub ya. Ya, tetap harus mandi junub karena dia sudah termasuk junub, tetap harus mandi, mandi besar. Oke. 118. Dokter Ana? Praktek nggak kamu? Dokter Ana? Ita monitor? Oke, dia aja wis, belum dia tadi. 118 dari Anas, dia radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita yang bermimpi basah dalam tidurnya seperti laki-laki bermimpi. Ia wajib mandi. Oh, alah, mandi. Jadi kita bermimpi sampai mengeluarkan mani, mimpinya tetap mandi. Cuma rata-rata kan mimpi itu biasanya di sering-seringnya gitu dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki sering mimpi dibanding dengan perempuan. Iya. Mandinya itu jenisnya piye toh? Gimana toh Ustazah? Maksudnya? Mandi junub itu gimana toh? Oh, ini ada di sini di atau saya nanti ya. Tunggu ya. Langsung lihat waktu. Langsung ke 128. Di nomor 128. Ya. Ya, nggak apa-apa diloncati. Silahkan, ini caranya. Semuanya harus tahu apakah selama ini bertahun-tahun sama nggak dengan yang dianjurkan ini. Ini tata cara mandi Nabi ini, Tah. Ya. Silahkan, 128. Loncati aja nggak apa-apa. Ini ya, dari Aisyah ini? Ya, dari istrinya Nabi. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, lalu menuangkan air dengan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kirinya untuk membasuh kemaluannya. Oh, airnya diambil dari tangan kanan, dituangkan ke tangan kiri, terus untuk membasuh kemaluannya pakai tangan kiri ya. Ceboknya ya. Ceboknya ya. Bersihkan. Pakai gayung. Itu kran ya. Atau shower itu kita siapkan dengan gitu aja. Oh, sudah langsung pakai kiri. Kemudian beliau berwudu. Lalu mengambil air dan kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambutnya. Setelah itu beliau menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali. Lalu meratakan air ke seluruh badan, kemudian basuh kedua kakinya. Paham dok caranya? Kalau gebiar aja gitu, berarti tidak pakai wudhu ya? Ini harus dimasukkan gini lah tangannya itu. Kalau langsung beruajokin gitu aja ya apa? Boleh seperti itu, cukup 3 kali pun cukup. Akan tetapi usahakan akar-akar rambut yang di bawah itu harus kena basah juga. Karena kalau menurut hadis,
akar-akar rambut pun ikut junub. Artinya fisik kita ini ikut menikmati kenikmatan di dalam junub itu gitu. Jadi semuanya menikmati, maka rambut ini harus betul-betul terbasahi akar-akarnya juga. Makanya tangannya dikedalamkan gitu. Ustazah, kan kalau air sabun itu kan tidak untuk bersuci ya. Jadi ketika ini kita enggak pakai sampo, enggak pakai sabun gitu ya? Ya, atau kalau kita sudah kalau kita kepingin sampoan dan pakai sabun, habis itu baru niatnya ini baru itu ya untuk junubnya ya. Sudah masuk ke kamar mandi niatin aja langsung. Saya ke kamar mandi ini mau mandi junub, sudah beres itu keseluruhan. Nggak usah dipisah-pisah. Paham maksud saya? Kan greget di dalam hati. Pokoknya ini saya habis hubungan badan, kemudian saya ini mau ke kamar mandi, saya mau mandi junub. Dengan gitu aja greget ini sudah ada. Nah, caranya ya ini, ikuti sistematis yang ada di sini. Pertama, mencuci kedua tangan. Nah, setelah itu mencuci kemaluan. Setelah itu berwudu, sebagaimana kita mau sholat wudunya itu gitu. Nah, berwudu persis wudu. Nah, setelah wudu baru ngambil air atau buka shower untuk ini. Kalau buka shower itu langsung kan nggak usah disiram, jadi langsung tinggal gini aja, gitu. Sudah. Nah. Tunggu Ustazah. Itu kalau wudhu itu kan memang kita ada bagian kepalanya juga toh. Ini maksudnya itu setelah selesai wudhu sampai kaki terus ditambahi lagi gitu apa kepalanya? Iya. Jadi setelah tadi saya jelaskan satu proses cuci tangan, dilanjutkan cuci kemaluan, wudhu. Sebagaimana kita wudhu mau sholat. Setelah itu wudhu itu kan muka, terus tangan, terus kan kepala, terus kan kaki. Lengkapi semua, kumur-kumur, menghirup air ke hidung. Ya, hidung. Ya, sama sunahnya. Ya. Kemudian tangan kanan ini sempurnakan semua, udah beres. Nah, kemudian ini kaki juga. Nah, setelah itu baru kita ini rambut tadi disiram. Gitu. Ditambahi gitu ya? Bukan ditambahi, memang prosesnya begitu. Iya, maksudnya itu double berarti artinya kan pada saat wudhu itu kan sudah ada, kita juga bagian kepala itu kan sudah ada. Bagian kepala akan tetapi wudhu bagian kepala itu kan belum tentu si air itu masuk ke akar-akar rambut. Kan hanya proses wudhu aja. Tapi wudhu di sini tidak wajib. Saya katakan wudhu di sini tidak wajib. Cuman syaratnya untuk itu boleh. Kalau umpamanya saya tidak wudhu, yang kemarin-kemarin saya langsung umpamanya menyiram air ke kepala gitu. Nggak masalah, insya Allah sah. Dan di sini tidak disebutkan ada sampo, ada sabun, tidak. Jadi cukup dengan air seperti itu prosesnya, udah beres. Nah nanti kalau mau sholat, itu wudhu yang tadi bukan syarat untuk sholat. Wudhu yang tadi dilakukan setelah ini, setelah mencuci, kemudian itu wudhu waktu kita mau mandi junub. Dilaksanakan wudhu terakhir. Saya ini mau sholat, kan tadi sudah mandi junub, terus dalam wudhu. Sekarang ini saya mau sholat, maka saya wudhu lagi, wudhu untuk sholat. Nah, gitu. Jadi nggak boleh mengandalkan wudhu yang tadi untuk sholat. Tadi kan sudah wudhu. Ya wudhu yang tadi berarti belum bersih dari hadas, belum bersih dari hadas besar tadi. Ngapunten Ustazah, tapi kan junub itu kan sudah sama dengan membersihkan semuanya. Kalau saya kok setelah saya berpikir bahwa setelah mandi junub ya, maksudnya setelah junub otomatis kan tadi ya diawali dengan wudhu, terus kemudian baru mandi. Itu saya berpikir bahwa itu kita udah bersih gitu loh, kita boleh sholat gitu, Ustazah. Sebentar gini ya dok, sebentar. Dokter perhatikan, tadi kan satu mencuci tangan kan, caranya, yang kedua mencuci kemaluan. Setelah itu wudhu.
Wudhu yang ini loh. Berwudu, rambut kan belum dicuci. Belum cuci rambut, belum cuci badan kan? Berarti itu hadas. Enggak, gini Ustazah, maaf. Kalau saya, jadi selesai saya menyelesaikan mandi saya gitu ya. Baru saya ritual untuk mandi junubnya. Jadi saya mulai membasuh itu tadi, terus kemaluan, terus wudhu. Terus saya mandi junub tapi tidak menggunakan sabun dan lain sebagainya. Saya hanya dengan air aja. Nah, setelah saya keluar dari kamar mandi, saya langsung sholat. Jadi tadi dokter itu prosesnya sama dengan ini yang pertamanya gitu. Mandilah, pokoknya kita mandi dulu, mandi ya. Yang mandi itu ya sabunan, terus sudah selesai. Baru ritualnya junub ini tadi saya laksanakan. Jadi sebelum, mohon maaf, yang ini toh, ada. Mohon maaf, sebelum tadi kan kok ada ritual junubnya, ada ritual mandi junub. Dibasahin apa bagaimana? Apa memang habis keramas juga dengan sampo dengan sabun? Ya, jadi saya biasanya kalau mandi junub itu memang sekalian saya setelah mandi keramas, karena misalnya ya saya 2 hari sekali kan otomatis mandi keramas. Nah, setelah mandi keramas, kemudian baru saya ritualnya ini menuangkan air telapak tangan kanannya, kemudian membasuh kemaluan, kemudian berwudu, kemudian ya itu tadi terus air itu tadi ritualnya junub ini tadi gitu. Jadi double gitu kan ya? Double. Ya. Bersih itu, kemudian diritualkan yang kedua ini, terus yang ketiga wudu untuk sholat gitu. Berwudu lagi untuk sholat. Enggak, saya enggak wudu lagi, Ustazah. Oh, berarti mohon maaf, serupa tapi tidak sama dengan hadis ini ya? Iya. Gimana ya? Artinya begini, enggak perlu kita ada ritual mandi junub. Memang berangkat ke kamar mandi kita niatin udah mau melaksanakan mandi junub. Caranya begini, ya kita sekarang berkiblat ke hadis ini aja. Masuk ke kamar mandi, cuci kemaluan, berwudu sebagaimana dilaksanakan wudunya ini di Rasulullah. Kemudian siram rambut. Nah, siram badan. Sudah selesai beres itu. Itulah yang termasuk ritual mandi junub. Nah, nanti setelah itu kalau mau sholat wudu lagi. Gitu. Nah, kalau umpamanya pas nanti setelah ada siram-siram, saya mau mandi pakai sabun, ataupun monggo dilanjutkan. Oh gitu, kebalik berarti saya. Kalau saya kan mandi dulu, baru ritual junub. Kalau ini junub dulu, baru mandi. Gitu. Makanya setelah itu harus wudu lagi untuk sholatnya. Oke. Bahkan tidak pakai sampo dan tidak pakai sabun pun sah semuanya. Ya. Oke. Yang namanya islahul amal, artinya membereskan dan memperbaiki amal yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini jadi hidayah bagi kita. Ya, sepele saja. Amin. Ya. Itu, insya Allah. Karena Dokter Budiarti itu mungkin berlimpah. Ngapunten, saya bukan dokter. Pensiunan pegawai negeri, pensiunan. Kan airnya jebur-jebur, jadi ya seberapapun mandi junub bisa ya. Tapi kalau itu kan enggak bisa seperti Bu Budiarti itu. Jadi ini kayaknya hadis ini mempermudah menurut saya ya. Saya bayangkan dulu waktu muda itu maaf ya, sehari bisa 3 kali lah. Keramas terus kan yo brodoli. Akhirnya pakai junub ini menurut saya simpel. Jadi cukup memasukkan air gitu sudah dianggap sah ya Ustazah. Terus badannya dibasah gitu. Enggak usah perlu jebur-jebur ya.
Iya, nggak perlu jebur-jeburnya nanti, kan ini mengikuti ini aja persis. Yang jelas, bunda-bunda belum paham tentang hadis sebelumnya. Kalau toh paham dari dulu, mungkin udah dilaksanakan ini dari dulu. Ya. Kembangkan kepada anak cucu kita masalah ini. Ya, Ya. biasanya. Jadi anak cucu kita yang lagi SMA ini, yang lagi udah kuliah, kasih tahu hal seperti ini. Inilah yang dikatakan dakwah, supaya mereka begitu pas nanti di hari haknya dia paham. Iya. Gitu. Nggak Nanti usah malu di dalam menyampaikan hak. Gitu. sebenarnya sudah diatur ya, maksudnya ada tuntunannya gitu kan. Dan ini kan Ustazah tabu dibicarakan. Gitu. Padahal enggak. Ya, ini sebenarnya ada tuntunannya, iya. Ya, makasih. Ustazah, yang menuangkan air ke atas kepala 3 kali ini wajib ya 3 kali. Kalau wudhu itu kan enggak, yang wajib kan cuma sekalinya itu. Kalau ini kan ini mandi junubnya itu kan tadi kan. Jadi pokoknya ini aja diikuti. Cuma yang di kepala ini yang 3 kali ya, yang lain enggak usah 3 kali ya. Ya enggak usah. Nah, cuman harus rata ya. Di sini summa afado ala sairi jasadihi. Summa afado kemudian dia meratakan ke atas seluruh jasadnya, seluruh badannya, seluruh kulitnya. Jadi jangan tidak ada kulit yang tidak kena air ketika kita mandi junub. Maka dari itu mohon maaf, kalau tidak diiringi dengan wudhu dulu, boleh jadi si telinga ini belum kena sentuhan air. Tapi begitu kita teliti, oh pas wudhu kan telinga sudah kena air juga. Nah gitu, jadi semuanya insya Allah sudah merata air ke badan kita, ke kulit kita. Jangan sampai ada kulit yang tidak kena air ketika kita melaksanakan mandi junub. Jelas dok? Bunda-bunda jelas bagaimana? Saya ulang sekali lagi Ustazah. Yang wudhu pertama kali ini, ya kemudian setelah membasuh kemaluan, kemudian beliau berwudhu. Ini kalau ini ritual junubnya belum ada, ya. Nah, kemudian setelah ritual junub, berarti sekali lagi kalau mau sholat tetap harus wudhu lagi. Ya, mohon maaf dok, saya jelaskan sekali. Mulai dari cuci tangan, itu pun mulai dari situ sudah ritual junub. Pertama cuci tangan, kedua kemaluan, ketiga berwudu sebagaimana kita wudu mau sholat. Setelah itu menyiram air ke rambut, nah 3 kali, yang pertama disiram, kemudian digosok-gosok, yang kedua gosok-gosok, ketiga beres. Nah kemudian semuanya biur sampai diusap-usap sambil biur, usap-usap biur, atau shower kita langsung. Nah gitu, udah beres, selesai. Setelah itu baru wudhu untuk sholat. Kalau kita mau sholat duha, sholat subuh, sholat apa aja terserah. Oh, jadi 2 kali sholatnya gitu ya. Jadi kalau kita mau beres, keluar dari kamar mandi kita sudah beres, berarti terakhir itu berakhir dengan wudhu ya. Iya. Dan mohon maaf, dari cuci tangan tadi, cuci kemaluan, dan berwudu itu semuanya termasuk ritual wudu, ritual junub, ritual mandi junub. Jelas? Jelas. Siap. Gimana? Lanjut ke sini apa lanjut ke belakang yang sebelumnya ini kan kita ini meloncati? Balik lagi aja. Ya, balik lagi aja. Nanti ada yang ya, selamat melaksanakan semuanya. Kita merujuk ke sini semuanya. Iya, harus. Harus ya. 119 ya. Muslim menambahkan, lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, apakah hal itu bisa terjadi? Beliau jawab ya. Lalu bagaimana bisa adanya kemiripan seseorang dengan ayah atau ibunya? Ini apa ini? Tadi kan mimpi basah. Terus Ummu Salamah nanya, emang bisa tah cewek, maksudnya cewek ini mimpi basah gitu tah maksudnya? Ya. Jadi di sini kalau di masalah hadis ini mungkin ada perbedaan dengan medis yang dijelaskan oleh Dr. Wiwin tadi. Tetap kalimatnya itu sebagaimana laki-laki kalau keluar maninya.
Jadi si perempuan pun mengeluarkan ada rasa nikmatnya seperti itu, maka itu dikategorikan dua-duanya cairan gitu kan, mani itu. Atau nah maka dari itu hendaklah perempuan pun mandi. Nah, ini korelasinya dengan hadis ini. Wahal yakunu haza, apakah bisa perempuan itu mimpi seperti laki-laki katanya gitu. Maka kata Rasulullah, "Na'am, iya. Famin aina yakunu syabahu." Dari mana miripnya ketika dia hamil punya anak, kok ini mirip ibunya, kok ini mirip ayahnya gitu. Itu dari mana? Kalau bukan dari mani tadi gitu masalahnya. Untuk orang awam itu ya semuanya dikatakan mani itu gitu kan. Atau yang mengatakan kalau itu kan si perempuan itu dari opumnya gitu. Atau ya kalau bahasa kita ini mungkin dalam segi apa biologi dulu ada kromosomnya gitu kan. Nah dari situ ini yang mirip-mirip si mamahnya, ini mirip-mirip si ayahnya itu dari mana? Kalau kalau dua belah pihak itu tidak mengeluarkan sama gitu. Itu maknanya. Oke. Baik. 120. Mbak Lucy, monggo. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena 4 hal: karena junub hari Jumat untuk sholat Jumat, berbekam, dan setelah memandikan mayit. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Rincian mandi, kapan kita harus mandi? Ini dok. Mandinya di sini tuh maksudnya mandi kayak ritual nomor 128 tadi itu tah? Kalau di sini kan disebutkan dari 4, minal janabati dari junub. Kalau junub kan tadi sudah ada korinah khusus, maksudnya sudah ada keterangan khusus ritual mandi junub itu seperti itu yang sudah tadi kita. Kemudian bagaimana mandi hari Jumat? Boleh dikategorikan seperti mandi junub, gitu. Seperti kalimatnya, ya. Tapi dia mau junub mau enggak sebelumnya terserah gitu. Pokoknya kalau umpamanya dia tidak hubungan badan, berarti mandinya sama dengan mandi junub. Tuh. Kemudian waminal hijamati, setelah donor darah ya, diambil darah atau bekam gitu kan, monggo mau mandi seperti itu. Silakan. Dan dari habis memandikan jenazah, mandi juga, mandinya mirip-mirip dengan semuanya yang dilaksanakan di ritual junub, monggo. Oh, cuma niatnya aja, tapi aturan ritualnya sama gitu ya? Nah, aturan ritualnya sama, silahkan. Akan tetapi beda tema ya. Iya. Peruntukan ya. Walah, oke. 121 lanjut Mbak Lucy. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Tumamah bin Uthal ketika ia baru masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mandi. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dan asalnya adalah muttafaq alaih. Ini kalau setiap orang yang baru masuk Islam harus mandi besar ya? Ya, diusahakan harus mandi besar karena masalahnya jangan-jangan ada debu-debu anjing di ininya, kepalanya ada bulu-bulu, kemudian ada bekas-bekas lemak babi dan lain sebagainya. Khawatir hal-hal yang haram itu menimpa. Jadi ketika dia mandi masuk Islam berarti insya Allah suci semuanya gitu. Itu aturannya. Ini mandi dulu baru mengucapkan 2 kalimat syahadat atau habis mengucapkan syahadat terus mandi? Penekanannya mandi di sini pas dia itu mau sholatnya aja, ya, karena hubungan bersih dari hadas itu ketika dia sholat terutama. Jadi penekanannya bagaimana, mau syahadat dulu atau mandi dulu? Syahadat dulu, habis itu silahkan mandi. Di sini lama ketika dia masuk Islam, ya, berarti sudah masuk Islam boleh, atau
Sebelum mau nggak terserah nanti. Saya ini mau mandi dulu, mau itu dulu. Udah gitu baru mengucapkan kalimat syahadat. Berarti nanti pas adzan zuhur dia mau sholat, nggak usah mandi lagi. Kan tadi sudah mandinya gitu kan. Berwudu aja. Oh, terserah. Yang penting begitu sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah terikat dan sudah takaluf, artinya sudah dia terikat oleh aturan-aturan Islam, jadi sudah tidak merdeka lagi. Apa yang dilarang di dalam Islam harus betul-betul diperhatikan semuanya. Begitu, Dok. Berarti semua yang ada di hadis kalau bunyinya mandi itu yang dimaksudkan ya mandi besar kayak ritual junub itu ya? Ya, monggo. Meskipun enggak ditulis apa ini, enggak, maksudnya kan banyak ini. Karena hadis tentang bunyinya yang mandi, bahwa Rasulullah itu pernah mandi bersama istrinya, itu yang dimaksud itu ya mandi dengan mandi besar, dengan ritual kayak junub itu ya, tapi dengan peruntukan yang beda-beda gitu kali. Ya, soalnya di Maksudnya sini begitu ya. Soalnya di sini kembali kita merujuk ke judul mandi dan hukum junub. Berarti yang diterangkan di sini mandi-mandi itu korelasinya hampir dengan junub. Sehingga dikiaskan mandi Jumat pun seperti mandi junub. Habis memulasara mayit pun seperti mandi junub. Kemudian diambil darah pun seperti mandi junub gitu. Kategorinya ke situ, Dok. Oh, nggih. Siap. Walah, ya. Matur nuwun Ustazah. Sebelum saya tutup, mohon ya untuk masalah mandi junub pun disampaikan kepada pasangan kita. Mudah-mudahan dengan adanya hadis ini, insya Allah lebih cinta kepada kita sehingga Allah memberikan rahmat di rumah tangga kita. Insya Allah seperti itu. Saya tutup dengan doa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.